Ada satu kebiasaan Valen DA7 yang jarang disorot kamera, tapi belakangan justru bikin banyak orang terdiam dan bertanya-tanya. Nama Valen DA7 dikenal lewat kerja kerasnya di panggung dan konsistensi di industri hiburan. Namun di balik jadwal padat dan sorotan publik, muncul cerita soal kemana sebenarnya hasil jerih payah itu mengalir. Apakah ini kisah nyata tentang bakti keluarga atau hanya asumsi yang berkembang liar? Yang ini bukan kata netizen, tapi jejak yang bisa ditelusuri. Dalam beberapa kesempatan wawancara dan unggahan media sosial, Valen pernah secara terbuka menyebut peran besar orang tuanya sejak awal karir. Ia mengakui bahwa dukungan keluarga adalah fondasi utama sebelum namanya dikenal publik. Pernyataan itu muncul bukan dalam konteks sensasi, melainkan saat membahas perjalanan hidup dan nilai yang ia pegang. Dari situ, publik mengetahui bahwa Valen masih memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang tuanya, bukan hanya emosional, tapi juga dalam keputusan hidup. Fakta ini menjadi pintu masuk ke cerita yang lebih luas, dan disinilah perhatian publik mulai bergeser ke sisi yang jarang dibicarakan. Kedekatan itu kemudian memicu pertanyaan lanjutan yang lebih sensitif. Dari kedekatan, cerita mulai berkembang ke arah yang lebih jauh. Di kalangan penggemar, beredar cerita bahwa sebagian besar penghasilan Valen justru langsung diserahkan kepada orang tuanya. Cerita ini ramai dibicarakan di kolom komentar dan forum diskusi, sering dibumbui kalimat bernada kagum. Namun perlu ditegaskan, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi atau data terbuka yang merinci pembagian penghasilan tersebut. Semua yang beredar masih berbentuk cerita dari mulut ke mulut tanpa dokumen atau konfirmasi langsung. Artinya, kisah ini masih berada di wilayah spekulasi publik, bukan kebenaran yang bisa dipastikan. Meski begitu, ada fakta lain yang membuat rumor ini terasa masuk akal bagi sebagian orang. Bukan soal angka, tapi soal sikap yang terlihat konsisten. Valen dikenal sebagai figur yang relatif sederhana dalam gaya hidup, terutama jika dibandingkan dengan lonjakan popularitas yang ia alami. Beberapa rekan dan pengamat hiburan menyoroti bahwa Valen jarang memamerkan kemewahan berlebihan. Dalam beberapa konten, ia justru lebih sering menampilkan momen bersama keluarga atau aktivitas yang jauh dari kesan glamor. Pola ini terekam cukup konsisten, bukan hanya sekali dua kali. Fakta ini tidak membuktikan kemana uangnya mengalir, tetapi menunjukkan prioritas hidup yang ia tampilkan ke publik. Dari pola ini, publik mulai menarik benang merah mereka sendiri. Disinilah muncul narasi rezeki mengalir karena bakti. Sebagian netizen mengaitkan kabar Valen yang disebut-sebut mengutamakan orang tua dengan kelancaran karir dan rezekinya. Narasi ini berkembang cepat, apalagi diiringi ungkapan religius dan kisah-kisah inspiratif serupa. Namun hubungan sebab akibat ini tidak pernah diucapkan langsung oleh Valen. Itu adalah interpretasi publik, bukan pernyataan yang bisa diverifikasi secara objektif. Menyamakan kesuksesan dengan satu faktor saja jelas terlalu sederhana, dan di titik ini, rumor mulai bercampur dengan keyakinan personal masing-masing orang. Untuk menilainya secara adil, kita perlu kembali ke data yang bisa dipastikan. Yang tak terbantahkan adalah ritme kerja Valen sendiri. Jadwal manggung Valen yang padat, keterlibatan di berbagai proyek, dan konsistensi tampil di ruang publik menunjukkan satu hal yang jelas. Ia memang bekerja keras. Banyak pihak industri mengakui etos kerjanya yang disiplin dan profesional. Pendapatan yang ia peroleh adalah hasil dari aktivitas nyata, bukan sekedar popularitas sesaat. Ini tercermin dari keberlanjutan karirnya, bukan lonjakan singkat yang cepat redup. Fakta ini penting karena apapun penggunaan penghasilannya, sumbernya berasal dari kerja yang terukur. Meski begitu, satu cerita lain masih sering muncul di balik layar. Cerita semua untuk orang tua terdengar indah, tapi perlu kehati-hatian. Ada anggapan bahwa Valen nyaris tidak menikmati hasil kerjanya sendiri karena semuanya diprioritaskan untuk keluarga. Narasi ini sering dibagikan sebagai kisah teladan meski tanpa detail konkret. Sekali lagi, tidak ada bukti yang menguatkan klaim tersebut secara utuh. Bisa jadi Valen membantu orang tua, bisa juga ia tetap mengatur keuangan pribadinya secara seimbang. Tanpa klarifikasi langsung, cerita ini tetap berada di ranah spekulasi publik, bukan kebenaran yang bisa dipastikan. Maka di titik ini, kita perlu melihat gambaran besarnya secara lebih tenang.
Jika disusun secara jernih, fakta menunjukkan bahwa Valen adalah sosok bekerja keras dengan hubungan keluarga yang kuat dan sikap hidup yang relatif sederhana. Itu adalah hal-hal yang bisa diamati dan ditelusuri. Sementara itu, rumor tentang seluruh penghasilan yang diserahkan ke orang tua dan kaitannya dengan kelancaran rezeki lebih banyak lahir dari interpretasi publik dan nilai-nilai yang diyakini masing-masing individu. Menghargai bakti kepada orang tua adalah hal mulia. Tetapi menyimpulkan detail kehidupan finansial seseorang tanpa konfirmasi tetap perlu dibatasi agar tidak berubah menjadi mitos yang dianggap fakta. Menurut kamu, apakah kisah-kisah seperti ini perlu dibuktikan secara terbuka atau cukup dihargai sebagai inspirasi pribadi saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka sudut pandang investigatif yang tenang seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.